Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan masuk kepada materi kesetimbangan partikel, di mana tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Ananda dapat menerapkan kesetimbangan partikel pada kehidupan sehari-hari. Sekarang kita masuk kepada syarat kesetimbangan partikel. Benda yang ukurannya dapat diabaikan sehingga dapat digambarkan sebagai suatu titik materi disebut dengan partikel. Gerak yang dapat terjadi partikel hanyalah gerak translasi, tidak mengalami rotasi. Oleh karena itu, satu-satunya syarat agar suatu partikel seimbang adalah resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut sama dengan 0. Atau sigma F sama dengan 0. Jika partikel terletak pada bidang XY dan gaya-gaya yang bekerja diuraikan pada sumbu X dan sumbu Y, maka syarat kesetimbangannya dapat ditulis sigma F X sama dengan 0 dan sigma FY sama dengan 0. Tips untuk kesetimbangan tiga gaya, yaitu ada gaya F1, F2, dan F3. Apabila ada tiga buah gaya yang seimbang, maka dua buah gaya akan sama besar dan berlawanan arah dengan gaya yang lain. Hasil bagi setiap dasar gaya dengan sinus sudut di seberangnya selalu bernilai sama. Contohnya di sini F1 berseberangan dengan sudut alfa, gaya F2 berseberangan dengan sudut beta, gaya F3 berseberangan dengan sudut gamma. Sehingga kita bisa menggunakan aturan sinus F1 per sin alfa sama dengan F2 per sin beta sama dengan F3 per sin gamma. Benda bermassa 10 kg digantung dengan dua utas tali dalam keadaan setimbang. Hitung besar tegangan tali T1 dan T2. Di sini ada sudut 37, di sini juga ada sudut 53. Nah, digantungi beban 10 kg. Di sini bisa kita gambar gayanya. Di sini berarti ada gaya berat, yaitu sebesar W. W itu sama dengan M kali G. Sama dengan 10. Kita anggap G-nya adalah 10 meter per second kuadrat. Berarti kita kali 10 sama dengan 100 Newton. Nah, untuk menyelesaikan soal kesetimbangan partikel, kita bisa menggunakan aturan sinus. Bisa juga menggunakan penguraian gaya, yaitu resultan gaya sama dengan 0. Nah, di sini kita pakai cara yang pertama, yaitu menggunakan rumus resultan gaya sama dengan 0, di mana kalau dia berada pada bidang X dan Y, maka berarti resultan gaya pada sumbu X-nya sama dengan 0, resultan gaya pada sumbu Y-nya sama dengan 0. Nah, diketahui tadi besar W-nya sama dengan 100 Newton. Nah, yang ditanya yaitu besar T1 dan T2. Nah, yang pertama-tama kita uraikan gaya-gaya yang bekerja. Ananda baru harus ingat bahwa ketika gaya berada pada sumbu X dan sumbu Y, misalnya ini ada gaya F dengan sudut alfa, maka gayanya harus kita uraikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ingat saja kalau dekat sudut berarti F cos alfa. Nah, yang berhadapan dengan sudut ini berarti F sin alfa. Ya, F sin alfa. Oke, nah kita lanjut, kita gambar ini gaya-gaya yang bekerja. Kita buat di sini misalkan ini adalah sumbu X dan Y, sumbu X dan Y. Nah, di sini ada T2, ini ada sudut 53, berarti kita uraikan T2-nya. Berarti di sini adalah T2 cos 53. Di sini juga berarti karena sumbu Y-nya ini berhadapan dengan sudut 53, berarti kita gambar di sini T2 sin 53. Ya. Nah, ini T1, ini ada sudut 37, berarti bisa kita uraikan juga. Ini adalah karena dekat sudut, berarti T1 cos 37. Di sini berarti T1 sin 37. Nah, di sini ada W.
Setelah itu kita uraikan menurut sumbu X dan sumbu Y. Ya. Pertama, resultan gaya pada sumbu X sama dengan 0. Kita anggap yang panahnya arah ke kanan kita misalkan positif, ke kiri kita misalkan negatif. Berarti T2 cos 53 positif, T1 cos 37 berarti negatif ya. T2 cos 53 dikurang T1 cos 37 sama dengan 0. T2 cos 53 adalah 0,6 kurang T1 cos 37 adalah 0,8 sama dengan 0. T2 0,6 sama dengan T1 0,8. Dapat T2-nya sama dengan T1 kali 0,8 per 0,6. Ini dapat persamaan 1. Ya, kemudian kita pakai resultan gaya pada sumbu Y sama dengan 0. Ya, pada sumbu Y itu ada T2 sin 53, T1 sin 37 yang arah panahnya ke atas. Kemudian ada gaya berat yang arah panahnya ke bawah. Ya, yang arah panahnya ke atas kita misalkan positif, yang arah panahnya ke bawah kita misalkan negatif. Berarti T1 sin 37 tambah T2 sin 53 dikurang W sama dengan 0. Ya, T1 dikali 0,6 tambah T2 dikali 0,8 sama dengan W. Ya. Nah, kemudian kita substitusikan T2 ke dalam persamaan ini. Ya, sehingga T1 dikali 0,6 tambah T2 kita ganti dengan T1 kali 0,8 per 0,6. T1 kali 0,8 kali 0,8 per 0,6 sama dengan W. W-nya kita ganti di sini dengan 100. Ya, kemudian ini karena di sini per 0,6 berarti kita samakan penyebutnya sama-sama 0,6. Ya, berarti ini 0,6 kali 0,6 berarti 0,32 T1. Nah, 0,6 kali 0,8 kali 0,8 berarti 0,64 T1. Sama dengan 100. 0,32 tambah 0,64 sama dengan 1. Berarti sama dengan T1 per 0,6 sama dengan 100. Dapat T1-nya 100 dikali 0,6 yaitu 60 Newton. Dapat nilai T1-nya, kemudian kita cari nilai T2, kita masukkan ke dalam persamaan ini, ya, T2 sama dengan T1 kali 0,8 per 0,6, berarti T2 sama dengan 60, 0,8 per 0,6, dapatlah hasilnya 80 Newton. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa besar tegangan tali T1 adalah 60 Newton dan besar tegangan tali T2 adalah 80 Newton. Nah, di sini ada untuk soal yang sama, tapi kita menggunakan aturan sinus. Nah, langkah pertama untuk aturan sinus ini adalah kita akan menghitung berapa sudut yang berhadapan atau berseberangan dengan 3 gaya. Di sini ada gaya T1, T2, dan W. Ya, ini kita misalkan adalah W. Nah, berarti kalau kita gambar apanya, kita pindahkan gambarnya ke sini, berarti di sini adalah W. Ini adalah T2, di sebelah kiri ini adalah T1. Tadi, ya, tadi di sini ditulis sudutnya 53, ini 37. Nah, kita tentukan berapa sudutnya. Kalau ini sudutnya 53, ini kan siku-siku. Kalau siku-siku kan sudutnya adalah 90 derajat. Nah, 90 tambah 53 berarti adalah 143. Nah, 143 derajat. Nah, 37 tambah 90 berarti 127 derajat. Nah, ini totalnya semua alfa, beta, gamma itu jumlahnya adalah 360 derajat. Nah, 360 kurang 127 kurang 143 dapatlah sudut di sini adalah 90
derajat. Nah, setelah itu bisa kita langsung gunakan aturan sinus. Ya, persamaannya berarti W per sin. W berhadapan dengan sudut 90 sama dengan T1 berseberangan atau berhadapan dengan sudut 143 dan T2 berseberangan dengan sudut 127. Ya, nah kita bisa cari T1 dan T2. W1 per sin 90 sama dengan T1 per sin 143. W1 tadi sama dengan 100 Newton. Ya, berarti 100 per 1 sama dengan T1. Nah, sin 143 ini, kalau di kuadran 2, ini bisa berlaku sin 143 sama dengan sin 180 dikurang 37. Berarti sama dengan sin 37 sama dengan 0,6. Ya, per 0,6. Kemudian dapatlah T1-nya, kita kali silang 60 Newton. Ya. Nah, kemudian untuk mencari T2-nya bisa kita ambil dari persamaan ini lagi. W per sin 90 sama dengan T2 per sin 127. Kita boleh juga menggunakan persamaan T1 per sin 143 sama dengan T2 per sin 127. Ya. Nah, 100 per 1 sama dengan T2 per sin 127 itu sama dengan sin 180 kurang 53. Sama dengan sin 53 sama dengan 0,8. Nah, dapatlah T2-nya itu 0,8 dikali 100, hasilnya adalah 80 Newton. Nah, walaupun kita menggunakan aturan sinus, walaupun kita menggunakan resultan gaya sama dengan 0, maka akan mendapatkan hasil yang sama. Apabila sistem pada gambar dalam keadaan setimbang, maka besar T1 dan T2 adalah, nah T2-nya kita letakkan di sini. Kita akan menggunakan resultan gaya sama dengan 0 dulu ya, rumusnya. Buat diketahui dulu, diketahui W-nya sama dengan 12 Newton. Ya, kita gambarkan sumbu X dan sumbu Y-nya dulu. Ini sumbu X, ini adalah sumbu Y. Sumbu Y. Nah, yang belum berada pada sumbu X dan sumbu Y berarti harus kita uraikan terlebih dahulu. Nah, kalau di sini sudutnya 37, berarti yang berseberangan sudutnya juga 30 ya, maaf. Kalau ini sudutnya 30, berarti di sini juga 30. Kita uraikan. Ya, yang dekat sudut berarti T2 cos 30, yang sejajar dengan dekat sudut berarti T2 sin 30. Nah, kalau semuanya sudah berada pada sumbu X dan sumbu Y, bisa kita cari hasilnya. Ditanya adalah besar T1 dan T2. Nah, resultan gaya pada sumbu X sama dengan 0. Nah, sini yang bekerja pada sumbu X adalah T2 cos 30 dan T1. T2 cos 30 arah panahnya ke kanan, T1 panahnya ke kiri. Berarti T2 cos 30 dikurang T1 sama dengan 0. Nah, T2 cos 30 sama dengan T1. T2 sama dengan T1 per cos 30 atau T1 per setengah akar 3. Ya, ini persamaan yang pertama. Kemudian, resultan gaya pada sumbu Y sama dengan 0. Di sini, yang gaya yang bekerja pada sumbu Y adalah T2 sin 30 dan W ya. Di sini kita anggap
berarti W-nya adalah 12 Newton. Ya, 12 Newton berarti T2 sin 30 kurang W sama dengan 0. T2 kali setengah kurang W-nya adalah 12 sama dengan 0. T2 sama dengan T2 dikali setengah sama dengan 12. Nah, T2 sama dengan 2 kali 12 berarti 24 Newton. Dapat T2-nya. Nah, kemudian kita bisa cari T1 dengan persamaan ini. T2 sama dengan T1 per setengah akar 3. T2-nya 24 sama dengan T1 kali per setengah akar 3. Nah, dikali silang 24 kali setengah akar 3 berarti 12 akar 3 sama dengan T1. Ya, jadi dapat disimpulkan bahwa T1-nya adalah 12 akar 3 Newton, T2-nya sama dengan 24 Newton. Lanjut, sekarang kita akan menggunakan aturan sinus. Kita hitung sudut-sudutnya terlebih dahulu. Kalau di sini sudutnya 30, berarti yang berseberangan di sini juga sudutnya 30. Oke, kalau ini siku-siku berarti sudutnya 90 derajat, 30 tambah 90 berarti 120. Kita totalkan ya, 120 derajat. Nah, di sini berarti siku-siku berarti sudutnya adalah 90 derajat. Nah, 90 tambah 120. Nah, kalau ditotalkan jadi 360, berarti di sini sudutnya adalah 150 derajat. Kalau kita pindahkan gambarnya ke sebelah sini, ini adalah kita misalkan di sini T1, di sini T2, ini adalah W sama dengan 12 Newton. Berarti di sini sudutnya 90 derajat, 120 derajat, dan di sini 150 derajat. Ya, kita langsung menggunakan persamaan aturan sinus. Ya, W berseberangan dengan sudut 150 derajat, berarti sin 150 derajat sama dengan T1 berseberangan dengan sudut 120. T2 berseberangan dengan sudut 90 derajat. Nah, kita bisa mencari berapa besar T1 dan T2. W per sin 150 sama dengan T1 per sin 120. W-nya 12, sin 150 berarti sama dengan setengah atau sama dengan sin 30. Sama dengan T1 per sin 120 berarti sama dengan sin 180 kurang 60 atau sama dengan sin 60 atau sama dengan setengah akar 3. Ya, dapatlah T1-nya 12 akar 3 Newton. Nah, kemudian kita bisa cari berapa besar T2-nya. W per sin 150 sama dengan T2 per sin 90. W-nya adalah 12, sin 150 sama dengan sin 30, sama dengan setengah, sama dengan T2 per 1. Dapat 12 bagi setengah sama dengan 24, dapatlah T2-nya sama dengan 24 Newton. Sistem pada keadaan setimbang, besar tegangan tali T1 sama dengan 1200 Newton. Berapa massa beban W1, W2, dan W3? Ketahui T1-nya sama dengan 1200 Newton. Yang ditanya adalah besar M1, M2, dan M3. Nah, pertama kita ambil yang ini dulu. Yang kalau kita menggunakan aturan sinus, kita ambil yang titik A-nya dulu. Tiga gayanya di sini ada T1, T2, dan W1. Ya. Ini ada T1 di titik A tadi, T2,
ada W, ya. Nah, di sini kita tentukan sudut-sudutnya dulu, karena di sini tulisannya di situ ada sudut 30 derajat, berarti 30 tambah 90 berarti jumlahnya adalah 120 derajat. Ini kan seperti siku-siku, berarti sudutnya adalah 90 derajat. Nah, kalau dijumlahkan, dia sudutnya harus 360 derajat. Berarti kalau sini 120, 90, berarti sudut satu lagi ini adalah 150. Dah, kemudian kita gunakan aturan sinus ya. T1 per sin 90 sama dengan T2 per sin 150 sama dengan W per sin 120. T1 per sin 90 sama dengan T2 per sin 150. T1-nya tadi adalah 1200 Newton per sin 90 adalah 1 sama dengan T2 per sin 180 sama dengan sin 180 kurang 30 atau sama dengan sin 30 sama dengan setengah. Nah, berarti T2 sama dengan setengah kali 1200, berarti T2-nya sama dengan 600 Newton. Ya, dapat T2-nya 600 Newton. Nah, kemudian kita cari berapa besar W-nya. W1 ya. Di sini W1. Ya. T1 per sin 90 sama dengan W1 per sin 120. T1 1200 per 1 sama dengan W1 per sin 120 sama dengan sin 180 kurang 60, berarti sama dengan sin 60 atau sama dengan setengah akar 3. Nah, W1 sama dengan setengah akar 3 kali 1200, berarti W1-nya adalah 600 akar 3 Newton. Nah, dapatlah W1. Nah, kemudian kita lanjut kepada slide selanjutnya. Nah, kita lanjut kepada titik B. Ya, kita ambil berarti di sini ada T2, W2, dan T3. Kita pindahkan ke sini, ke sebelah kanan, yaitu T2, T3, dan W2. T2, T3. Ya. Nah, ini kan bentuknya siku-siku, berarti sudutnya adalah 90 derajat. Ya. Tadi ada di sini di T3 ini sudutnya 60 derajat. Berarti sudutnya yang di bawah ini berarti kalau ini 60 ya, kalau kita buat garis bantu ini kan seperti segitiga, 60 90 berarti di sini adalah 30 derajat. Nah, ya, 30 derajat. Kemudian kita bisa hitung berapa jumlah sudutnya. Ya, 30 tambah 90 berarti 120 derajat. Nah, kalau dijumlahkan kan harusnya 360 derajat ya, berarti sudut satu lagi adalah 150 derajat. Nah, kita cari persamaannya. Ya, berarti T2 per sin 120 sama dengan W2 per sin 150 sama dengan T3 per sin 90. Tadi kita dapat T2-nya adalah T2-nya tadi dapatnya 600 Newton. Ya. 600 sin 120 sama dengan sin 180 kurang 60 sama dengan sin 60 atau setengah akar 3. Tunggu dulu.
Ya, kita ambil persamaan T2 per sin 120 sama dengan W2 per sin 150. Ya, T2-nya tadi 600 per sin 120 tadi sama dengan sin 60 sama dengan setengah akar 3 sama dengan W2 sin 150 sama dengan sin 30 atau sama dengan setengah. Ya, ini bisa kita coret, berarti dapat W2-nya sama dengan 600 per akar 3. Kita rasionalkan akar 3 kali akar 3 per akar 3 sama dengan 600 per 3 akar 3. 600 bagi 3 adalah 200, berarti 200 akar 3 Newton. Dapat W2-nya 200 akar 3 Newton. Oke, kita cari berapa T3-nya. W2 per sin 150 sama dengan T3 per sin 90. W2 200 akar 3, sin 150 sama dengan setengah, sama dengan T3 per 1. Ya, nah 200 bagi setengah itu sama dengan 400 akar 3. Ya, T3 berarti sama dengan 400 akar 3 Newton. Nah, T3 di sini karena dihubungkan dengan katrol pada W3, berarti T3-nya sama dengan W3. 400 akar 3 Newton. Nah, di sini kita akan mencari berapa massa beban W1, W2, dan W3. Ya. Nah, W itu kan sama dengan M kali G. Kalau misalnya G-nya kita pakai adalah 10 meter per second kuadrat, kalau W1-nya tadi adalah, besar W1-nya adalah 600 akar 3 Newton, berarti M1-nya adalah 60 akar 3 kilogram. Ya, kalau W2-nya tadi adalah 200 akar 3 Newton, berarti M2-nya adalah 20 akar 3 Newton kilogram. Kalau W3-nya adalah 400 akar 3 Newton, berarti M3-nya adalah 40 akar 3 kilogram. Ya, nah dapatlah jawabannya bahwa M1 sama dengan 60 akar 3 kilogram, M2 adalah sama dengan 20 akar 3 kilogram, dan M3 sama dengan 40 akar 3 kilogram.